Sendiri sebagai seorang suami, jangankan mata nggak bisa melihat, ini paling fatal mata ini. Bapak-bapak mau menikmati seorang perempuan tanpa mata nggak bisa. Bisanya pun mungkin 0,1%. Aku sedih banget. Aku sedih banget. Bang, udah lihat YouTube-nya Eva sama dia. Eva bilang katanya awalnya abang di pihak Eva dan ngerasa uang mau dipakai Novi. Makanya gue bilang tae. Sedih banget. Aku sedih banget. Aku sedih banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Semoga baik-baik saja ya. Bagaimana kita bisa menikmati seorang perempuan katanya kalau tidak punya mata? Itu hal yang sangat lucu dan memalukan sebenarnya ya. Dan pada pertemuan kemarin ya, waktu mediasi itu banyak ternyata yang datang tapi yang kita tunggu-tunggu gak datang ya. Berani di belakang ya, kor-kor di belakang. Diajak ketemuan gak ya? Pengecut sekali begitu kan, hanya mengutus kuasa hukum dan sebagainya. Tapi kok semua juga memalukan ya. Jadi gimana video lengkapnya sebetul? Ini dia. Selamat menonton. Jangan lupa like, like, comment, dan skip. Anda nggak bisa, hanya bayangan aja. Susah untuk berbicara. Lebih panjang dipotong. Jadi kesimpulannya, Di yayasan Dia juga sekarang dia yang dipercayakan. Bentar, saya jangan ngomong dulu. Nanti punya gantian, Pak. Nanti gantian laporan kita kan kita punya bukti-buktinya, Bang. Tunggu dulu. Kita lagi bicara. Bang, gantian ya, Bang. Kan ada etika katanya. Abang juga katakan biar nggak diarahkan kemana. Abang di sini kasih apa-apa, Abang bicara. Itu ada kuasa hukumnya Bang Agus tuh, Bang. Jangan enggak apa-apa itu silakan saja. Enggak apa-apa, silakan aja. Itu kan sudah kuasa hukumnya Agus sudah melaporkan, ya kan? Kenapa? sebentar Bang Rafi. Jadi ya. begini, Gantian ya. apapun yang kami lakukan, Ini ada bukti chatnya, saya hanya Ini kita keberatan kalau misalnya memang masih berdebat karena kan udah disampaikan kan sebentar ini kita sama kami. menjawab. Nggak apa-apa, sebelum kesana, Tadi kan ibu bicara kita nggak ada yang potong, Pak. sebentar Bang, kan kalau bicara apa saling biar ngomong dulu. adil. Ya. Masing-masing oke. Sekarang pada ingin kita ngobrol. Kan saya kasih Oke, penjelasan cari dulu, solusi Pak. terbaik ya. Ya. Tadi ibu bicara kita nggak potong-potong, Pak. Kita nggak mau balas-balasan gini kok. Iya, saya punya hak untuk menjelaskan. Gak mau balas-balasan. Bersabar sebentar, kita akan sampai ke sana. Bang. Siap. Oke, silakan. Oke, jadi Sabar Bang. Nah, tadi kan kami Aduh. Selanjutnya Langsung dibaca aja. iya, isi suratnya aja. dengan munculnya berbagai macam dinamika atas permasalahan donasi saudara M. Agus Salim sehingga menyebabkan penggunaan dana donasi terhambat dan Nah itu ya, kalau kita bicara sukanya dipotong-potong ya, dia yang ngemotong ya. Dipercayakan. bentar, saya jangan ngomong dulu. tadi kan nggak suka dipotong kok. Kami punya Gantian Pak. Nanti gantian. laporan kita kan kita punya bukti-buktinya, Bang. Tunggu dulu. Memang etika nggak ada ya, etika nggak ada, pikiran yang bersih nggak ada. Dari mana? Dari semua, dari yang dibela, dari pembela begitu kan. Otak-otaknya kotor gitu, hati-hatinya juga kotor begitu ya. Jadi belajar lagi, coba bersihkan hati pikiran dulu begitu. Biar dia menyampaikan kalau kita ngomong di-cut. Lah, tadi buktinya apa? Ya, memalukan Anda. Sebelumnya, dia juga merasa nanti masa depan saya bagaimana? Saya nggak bisa melihat bagaimana saya sendiri sebagai seorang suami. Jangankan mata nggak bisa melihat, ini paling fatal mata Ya. ini. Bapak-bapak mau menikmati seorang perempuan tanpa mata nggak bisa. Bisanya pun mungkin 0,1%. Ini mohon maaf dicontoh nih. Agus punya suami, punya istri, punya anak. Begitu Tidak punya anak mungkin. matanya nggak bisa melihat, yang dipikirkan bukan soal mata saja, bagaimana masa depan saya nggak bisa bekerja, Udah dipikirin. masa depan istri saya bagaimana, siapa ngasih gaji, anak saya bagaimana. Jadi nggak seperti lawyer maupun saya yang semua juru bicara. Tapi itu sampai ke jiwa raga dia rasakan. Oleh karena itu, kalau tadi permintaannya adalah secepatnya diselesaikan, kami pun minta dan intinya gampang. Kembalikan uangnya ke Agus, selesai, semua cabut. Itu intinya gampang. Perkara nanti yang akan mempersoalkan Agus nanti berikutnya terserah. Tapi sekarang ini kembalikan uangnya karena itu kan salah satu laporan yang kemarin yang dilaporkan ke Polda adalah karena seandainya nggak ada kata kita viralkan, no problem, nggak ada ancaman secara psikis. Itu ada kata kalau nggak hari ini akan lapor ke Dinsos, akan saya viralkan. Loh, kata viralkan ini sangat bahaya ini. Bagaimana mungkin mau memviralkan? Dasarnya apa? Kalau di media sosial terus saja bebas asal nggak melanggar ITE. Itu kuncinya. Begitu mau membongkar identitas, membongkar pelanggaran-pelanggarannya. Mas, mohon maaf. Ini orang bukan, kalau saya sendiri kena siram kayak gitu udah nggak kuat saya. Agus bukan orang berpendidikan seperti kita-kita. Kalau kita menyepelekan dia kok nangisnya kayak dibuat-buat, ya seperti itulah modelnya. Kita melihat CCTV ketika disiram,
Ya dia seperti itu, kalimat-kalimat diucapkan seperti orang, mohon maaf ya, ngenyek-enyek, apa ya? Ya kayak dibuat-buat. Enggak seperti itu Agus. Jadi enggak, memang berbeda antara ketika ya, saya disiram orang, mungkin saya akan pikirkan saya cari pendamping hukum. PH. Udah. Tapi kalau Agus beda, dia nangis, dia minta tolong bantu saya Mbak Novi, tolong carikan. Itulah Agus, berbeda dengan bapak-bapak yang di sini, yang orang berpendidikan berbeda. Saya dihantam, kalau kita lihat di TV itu, dua orang saling ancam, dia nunggu dipukul. Bukan dia mukul duluan, karena ada aturannya kan? Betul, kalau dipukul bisa lapor gitu. Bisa lapor. Agus mungkin berbeda. Ini harus kita sadari. Jadi kalau mau cepat ini diselesaikan, kembalikan sisanya itu ke rekening Agus, nanti diurus lagi, biar dia sampai sembuh. Tapi kalau dia nggak bisa sembuh, permanen, biar untuk hidup dia, itu membahagiakan dia secara hati nurani. Udah, memang mau begitu. Kalau kita hanya melihat fisiknya, Pak, mohon maaf nih, semua orang pernah menipu. Coba saya ingin ngacung, pernah nggak Anda betul pernah nggak sekali saja menipu? Lawyer sekalipun, mohon maaf ya, mohon maaf. Saya wartawan hampir 20 tahun, wartawan kriminal. Hampir semua penjahat maupun nggak penjahat, saya tanya pernah nipu nggak? Pernah. Nggak mungkin seumur hidup Anda nggak pernah menipu. Agus kebetulan di momen ini. Jadi saya khawatir. Lagi nipu. Agus ini kalau disakiti terus di media sosial, sedikit-sedikit disoting, Mas Densu, sedikit-sedikit Mbak Novi, sedikit. Agus nggak punya kemampuan itu. Melawan Agus itu gampang. Kok gituin terus mati dia. Maka masa depan dia, kehidupan dia, keluarganya, tolong dibantu. Bukan hanya matanya saja. Tapi urusan tampil di media sosial itu ada konsep. Nah ya, Agus dalam momen itu begitu ya, menceritakan tentang menipu. Agus di momen itu nipu dong jadinya sekarang ya. Kita harus bangun komunikasi dari awal, kita kembali mencari benang kusut kalau hanya yang sudah turun. kami meninggalkan forum ini karena kan katanya mau damai. Widih, Maaf ya. Ini kalah ya. Bang Farhat, ini Abraham Silaban, Bang. Bang, sebentar. Sebetulnya ini Gak berani ngomong, gak berani ketemu, ini dengan gak berani Abraham datang. Silaban, Bang. Abraham Silaban. Saya moderatornya, Bang. Abang tahu kan saya duduk di sini. Bang Abraham, tadi saya bicara dikit ya. Itu ada surat saya. Surat saya itu menunda pembicaraan sampai selesai penyidikan maupun kesehatan. Tapi apabila memang ada itikat baik, mereka ini punya kewenangan mewakili kami, sama nilainya kami. Nah, tapi kalau hanya berdebat tidak penting ya nggak usah, pulang aja, tunggu Agus datang, ngapain? Padahal kan dengan datang ke rumah Agus itu sudah selesai persoalannya kan gitu. Tunggu. Tolong Bang Abraham baca surat Siapa saya Agus ya? poin 5. Poin 5 itu jelas mengatakan bahwa kalau memang ada itikat baik ya, dan catatan ini teman saya mungkin tidak menguasai, itu bukan diserahkan karena ketakutan masuk TV dipublish, diposting itu, makanya mereka ngomong ya ambil aja uangnya gitu. Ya itulah pemerasannya, ya ditakut-takutin, akan dipiralkan, akan dilaporkan ke Dinsos. Sudah lah, nggak usah berdebat di situ. Sekarang kalau Novi punya niat baik, mau apa? Kalau misalnya hanya ngomong begini ya kita pulang. Tapi kalau mau ngomong ke situ ya kan masih bisa kita ketemu besok, bisa ketemu ntar malam langsung ke rumahnya, kan bisa. Ini Bang, Nah, ini Bang, kita kan sudah sama-sama tahu ada undangan untuk acara ini. Abang juga kan sudah mengirim utusan ke sini. Kita tahu juga memang ada terjadwal agenda pemeriksaan dari Agus di sini. Dan sesungguhnya terus terang nih, saya juga mau duduk di sini karena saya tahu ada dua belah pihak yang akan hadir di sini gitu, termasuk Bang FA yang saya dengar mau datang ke sini. Nah, sekarang ini Bang. Kita setuju. Sekarang itu sama nilainya Mustafa. Maksudnya ada di surat saya, tolong Bang Abraham baca. Kan saya memang sebenarnya kita mau mundur, tunggu waktu, atur waktu lagi. Tapi apabila ada itikat baik, ada wangi-wangi kebaikan dan perdamaian, nah, silakan, itu mereka ada punya kewenangan gitu. Jadi jangan lagi mengadili, jangan lagi mau berdebat. Nanti kalau berdebat ya harus saya berdebatnya karena saya menguasai persoalan gitu. Justru di situ Abang kita tunggu di sini. Lihat, ini mau damai, ya udah. Nah sebenarnya kan acara itu kan untuk mendamaikan begitu kan. Tidak ada perdebatan, yang ngajak berdebat kan itu sebenarnya. Yang diutus itu ngajak berdebat. Yang dimana yang diutus kan kalau kita lihat yang nggak menguasai juga, tidak tahu cerita juga begitu kan. Dia juga merasa nanti masa depan saya bagaimana. Saya nggak bisa melihat. Yang namanya yayasan dalam hal ini
hanya berkaitan dengan tindakan medis, pengobatan, dan lain sebagainya. Korelasinya hanya pada porsi itu saja. Alright? Urusan masa depan Samiun, tentu saja itu urusan pribadi Samiun, Cetitin, dan lain sebagainya. Bukan urusan yayasan, bukan urusan Mbak Novi, bukan urusan netizen, apalagi publik. Kalaulah masa depan Samiun, Cetitin, dan lain sebagainya harus difikirkan oleh yayasan, oleh Mbak Novi, oleh publik, oleh netizen, enak bener jadi Samiun. Iya, enak bener. Tinggal ongkang-ongkang kaki gitu. Please, wake up. Dia ini hanya picak matanya, bukan? Istrinya masih bisa bekerja. Toh pada dasarnya mohon maaf, yang tunanetra saja masih bisa bekerja. Banyak tuh. Banyak. Alright? Harus diingat pula apa yang terjadi pada Samiun, apa yang dialami oleh Samiun, musibah yang terjadi pada Samiun. Pada dasarnya pasti memiliki faktor sebab dan akibat. Tidak mungkin ujuk-ujuk terjadi. Akibat yang dialami oleh Samiun pada dasarnya penyebabnya adalah kelalaian dalam bersikap. Ya, betul. Dengan faktor hal tersebut saja, rasanya tidak adil apabila masyarakat, publik, netizen, citizen, yayasan, ataupun Mbah Novi harus memikirkan masa depan dari Samiun. Rasanya tidak adil karena ada begitu banyak orang yang mungkin saja secara kemampuan jauh lebih memprihatinkan namun tidak terperhatikan. Ya. Lalu saat ini diminta untuk memikirkan nasib dari masa depan Samiun. Hello, lu siapa? Lu siapa? Maka urusan masa depan dari Samiun, ya urusan Samiun dan Cetitin serta keluarga. Mengapa harus netizen, publik, citizen, pihak yayasan ataupun Mbak Novi yang harus memikirkan dan harus bertanggung jawab? Emang Samiun siapa? Ya. Pada dasarnya setiap orang memiliki andil atas nasibnya sendiri, bertanggung jawab atas masa depannya sendiri. Bukankah begitu? Memangnya Samiun siapa? Harus dipikirkan masa depannya di kemudian hari. Hello, sadar diri dong. Alright? Alright, itu yang ditunggu. Itu yang ditunggu, Bang. Poin 5. Apa poin 5 tadi Bahwa disampaikan? permasalahan hukum terkait uang donasi yang merupakan hak klien kami telah kami serahkan kepada penegak hukum. Namun jika ada itikat baik untuk mengembalikan kepada klien, kami mempersilakan karena klien kami membutuhkannya selama tidak melanggar aturan hukum yang berlaku. Nah, apabila tuh. ada itikat baik untuk penyelesaian donasi dimaksud sesegera mungkin, maka utusan kami diberikan kewenangan untuk mewakili kami dan klien kami. Yang pelakunya adalah dia. Tuh. WA kepada Mbak Ilmi itu yang berbunyi akan saya bawa ke Dinsos, kemudian akan saya viralkan, itu motifnya apa coba? Terlalu Pak, pelaku apa nih Bapak main tuduh aja? Iya, main tuduh pelaku aja, Pak. Kan yang pelaku itu mengirim WA. Mas, Bapak kan jubir nih. Loh, ini loh, Pak, sabar. Bukan kalau lowbat itu kita masih bisa asumsikan 1 hari gitu kan, mungkin malamnya dia respon atau paginya gitu kan. Peri bener-bener no respons. Yang ada bermunculan LP mengirimkan salinan PDF-nya. Bang, ada LP nih dari Agus, katanya ingin berobat nih kalau dari sisi yayasan gitu kan. Kenapa kita nggak dikasih tahu gitu? Nggak dikasih tahu terkait apa ya Pak? Tahu tentang kelanjutan proses pengobatan, justru tahu-taunya ada laporan gitu kan. Nah, Belum adanya laporan tersebut, jadi pihaknya Agus kan ada yang bicara kepada tim kuasa hukum para terdakwa, dia untuk menjalankan operasi matanya itu tidak bisa. Kenapa? Dikarenakan karena memang uang donasi yang dikirimkan oleh para donatur sudah tidak ada di dia. Ya. Nah, dan juga kan kami juga rekening yayasannya Mbak Novi. Ya. Saya mau pertanyakan terkait dengan dasarnya pemindahan rekening dari Agus ke yayasan itu kan apa kan? Nah ini kita udah kasih tahu di tanggal 18 seperti yang saya ucapkan, Mbak. Mohon disampaikan ke Mas Agus untuk tetap fokus pada proses pengobatan ya. Baik Pak, oke ini khawatir ya ini lagi di JSC, masih berjalan prosesnya. Bahkan kita kasih rekomend vitamin dan lain-lain.
duitnya udah nggak ada dan nggak bisa dipakai. Padahal ini masih proses pakai. Oke, silakan. Saya ke status uang itu sekarang dalam yayasan tetap sama seperti ketika itu dipindah bukukan. Ya, ya. Ini bukti mutasi per tanggal 14 1 miliar 370 juta sekian begitu kira. Pastikan uangnya utuh, Pak. Oke. Ya, dan uangnya tuh bisa dipakai. Gitu. Yang kedua, yang kedua kali ini ada chat dari Mbak Elmi untuk yang pertama kali beliau chat, dan beliau di sini menyampaikan intinya ingin menyerahkan donasi ya, sisa donasi tersebut. Boleh dibaca mungkin ya? Kan katanya komunikasi terjalin, tapi ya nggak di-save nomornya begitu kira-kira. Bukan masalah nggak di-save, kemarin kita untuk bukti screenshot, jadi kita sengaja nomornya biar Sampai sini nih, nama Mas Agus dan lain-lain sedang di Polda Metro Jaya. Hari ini saya kira itu undangannya adalah untuk mencari titik temu dan ada penyelesaian. Ternyata dia ada debat. Mereka minta apa yang kami inginkan untuk kasus Agus. Saya sampaikan bahwa permintaan kami, kalau memang mereka ingin kasus cepat selesai, tadi disampaikan begitu oleh lawyernya ya, maka saya jawab kami ingin segera selesai juga. Apa? Caranya gampang, pindahkan uang yang telah dipindah dari Agus ke Yayasan Novi, dikembalikan ke Agus sampai kalah ya, dan sisanya biar dipakai untuk kebahagiaan Agus dan keluarga. Dan dibuka rekeningnya Yayasan Banovi. Berapa yang masuk donasi? Gak berani. Gak berani ngomong. Gak berani ketemu. Gak berani datang. Kondisi keuangannya bagaimana? Karena Agus itu mendapatkan ancaman, dugaan ancaman ya, dari pengiriman WA dari Mbak Novi, yang kira-kira bunyinya adalah kalau hari ini tidak mau, maka akan dilaporkan ke Dinsos dan akan diviralkan. Itu bunyinya kira-kira seperti itu. Itu dikirim ke WA-nya istrinya Mas Agus. Maka Pak Farha, ya, kantor Farha sudah melaporkan ancaman ini sebagai tindak pemerasan, ya, dugaan pemerasan kepada Agus. Setelah diancam dengan kata viralkan, maka Agus kemudian memindah uang 1,4 ke rekening yayasan, 1,3 ke rekening yayasan Banovi. Jadi ini yang terjadi. Tadi dalam ada hasilnya. Lanjutkan lanjutkan Farhat. Tapi kan ini sebenarnya semakin kemana-mana. Lagian ini kemana-mana. Tadi kan pada sebelumnya di sini itu kali. Ini yang ini di depan mobilnya. Tadi coba deh. Sedikit kayak lo. Pernah menipu. Coba saya ingin ngacung. Pernah nggak ada betul-betul, pernah nggak sekali saja menipu? Lawyer sekalipun, mohon maaf ya. Mohon maaf. Saya wartawan hampir 20 tahun, wartawan kriminal. Hampir semua penjahat maupun nggak penjahat, saya tanya pernah nipu nggak? Pernah. Nggak mungkin seumur hidup Anda nggak pernah menipu. Agus kebetulan di momen ini. Jadi saya khawatir. Agus ini kalau disakiti terus di media sosial, sedikit-sedikit disoting Mas Densu, sedikit-sedikit Mbak Novi, sedikit. Agus nggak punya kemampuan itu. Ngelawan Agus tuh gampang. Kok gituin terus mati dia? Ya Allah Tuhan, kok gituin terus mati dia. Agus tuh menipu di momen ini. Wah gila nih. Allahu Akbar. Agus di momen ini menipu. Berarti dia nggak. Ih bener-bener. Ini orang ngomong apa sih? Dia ngakuin. Dia sendiri bikin statement ya barusan ya Bapak ini ya. Bapak ini barusan bikin statement ya. Semua orang pernah. Jadi itu yang terjadi sebetulnya ya. Itu yang terjadi sebenarnya. Tapi saya yakin sih publik bagaimanapun caranya sekarang menyampaikan sesuatu, tak FA-nya, tak yang dikuasai hukumnya, yang si Agusnya gitu kan, ini tidak akan pernah dipercaya lagi tuh ya. Tapi saran saya sih sebenarnya ya, apa sih maunya begitu? Kalau kita sarankan ke Teknopi sekarang untuk menyerahkan dana itu, harus ada prosedur. Dan sekali lagi tidak sampai di situ, pasti akan dikasuskan lagi. Dan bagaimana tanggung jawabnya Teknopi sekarang kepada donatur. Tapi intinya sebetulnya memang percuma kita lawan orang yang keras kepala, yang tidak punya hati, yang tidak punya jantung mungkin ya, untuk memperlakukan dan berpikir baik. Tapi itu sebetulnya dari video selalu sebestan ya, untuk jangan cepat terpakan hoax, selalu jaga perasaan kita ya. Dan jangan nakal tuh ya, karena sedikit nakal nanti bisa berkefatal. Segitu aja video sebetulnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.